kita sudah bertemu dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, dan kita membahas tentang ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Dan gue taunya nih, ya, orang masyarakat nih, bahwa tilang manual nggak diberlakukan lagi. Terus kemudian menggunakan ETLE ada kamera-kamera tertentu baik statis maupun mobile. Nah, yang gue tanya ini teman-teman ingin tahu tuh, ya, biar ini lebih mengedukasi masyarakat secara umum. Coba Komandan, ETLE itu apa sih, barang apa itu? ETLE itu sebetulnya adalah suatu alat yang istilahnya mengedukasi sebetulnya. Mengedukasi. Jadi mungkin kalau pengertiannya adalah menindak, tetapi sebenarnya menindak yang mengedukasi. Makanya saya sebutnya represif edukatif. Di mana perkembangan teknologi kita manfaatkan untuk istilahnya menjaga keselamatan saudara-saudara kita di jalan. Selama ini yang kita kembangkan adalah tilang manual. Ini ibaratnya seperti kita akan tertatih-tatih untuk bisa menegakkan aturan. Karena istilahnya budaya kita, budaya kalau diawasi kan itu tertib. Tapi kalau masalah keselamatan lalu lintas, ini nggak boleh istilahnya ada keterpaksaan. Yang harus kita bangun adalah kesadaran. Oleh sebab itu kalau kita masih menggunakan manual, seolah-olah kita mencari-cari, seolah kita menakut-nakuti. Ini yang mulai kita hilangkan oleh Bapak Kapolri itu betul-betul untuk membangun kepercayaan. Kalau masih manual, otomatis secara internal kerugian kita, petugas kita harus banyak. Bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. Wah, serem tuh. Nah, ini makanya harus kita. Iya. Tapi dengan adanya ETLE ini, itu semua akan dihilangkan. Yang pertama, dengan adanya ETLE ini, orang mungkin awalnya akan terpaksa. Karena kita harus tertib. Tapi lama-lama, akhirnya harus terbiasa. Tumbuh ke kebiasaan itu. Budaya itu akan tumbuh. Karena alat ini akan berada di mana-mana. Itu dia Komandan. Di mana-mana tuh, di mana tuh kameranya, Dan? Iya, karena khususnya di Jakarta ini sudah kita ada namanya ETLE statis. Sudah juga ada ETLE mobil. Nah, ETLE mobil inilah yang akan bergerak secara mobile. Jalur-jalur mana yang belum ada yang belum terpantau oleh ETLE yang statis. Nah, ini akan istilahnya beroperasional di situ. Jadi teman-teman, bahaya nih. Bukan bahaya dalam arti apa ya? Kira-kira kita harus lebih waspada dong untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, begitu ya Pak Dan? Sebetulnya nggak perlu waspada dan nggak perlu takut. Yang perlu dilaksanakan oleh kita semua adalah tertib. Tertib kan nggak sulit. Nggak sulit ya. Contoh. Sebelum berangkat pakai helm. Apa susahnya? Kan gitu. Contoh lagi, sebelum berangkat mengecek kelengkapan daripada kendaraannya. Dan ini kan bukan untuk siapa-siapa, untuk diri mereka sendiri, bukan untuk polisi, bukan petugas yang lainnya, untuk diri sendiri. Masa sih nggak mau sih? Masa sih saya nggak sayang sama dirinya sendiri? Kan untuk kepentingan sendiri. Jadi alat ini hanya untuk alat bantu. Mengingatkan, untuk tertib. Itu aja, bukan dengan adanya ETLE ini istilahnya kita ingin banyak menilang, sama sekali tidak. Makanya kami sampaikan ETLE ini akan bergerak di mana aja. Jadi daripada mungkin kalau tilang mungkin jangan membayarkan paling tinggi kan misalnya 500.000. Daripada itu kan nyawa ini kan lebih besar harganya. Selamat lebih bagus kan gitu. Keselamatan. Tujuan kami. Jadi maksudnya adalah silahkan masyarakat beraktivitas, berproduktivitas. Kami ini ETLE ini hanya alat bantu untuk mengingatkan masyarakat untuk tertib, bukan untuk mencari pelanggaran. Tujuan itu untuk membantu aja. Mulia sekali nih Polda Metro Jaya ya, melalui pimpinan Pak Latif Usman sekarang ini. Dan kira-kira kalau melanggar itu dendanya berapa Pak
Direktur? Ya, kalau denda ini kan sebetulnya ada keputusan daripada pengadilan. Tapi kalau yang ini kan ada denda menggunakan denda maksimal. Nah, nanti setelah itu nanti dari keputusan pengadilan berapa jumlahnya. Oke, berapa jumlahnya, dan itu masuk ke kas negara ya? Oh iya, kas negara, bukan ke polisi. Bukan ke polisi ya? Itu semua ke kas negara. Dan lebih mayoritas pelanggaran apa nih selama Pak Direktur memimpin Direktorat Lalu Lintas ini? Iya, kalau yang sering di sini karena memang terutama yang atles statis ini kebanyakan adalah ganjil genap. Ganjil genap ini kan untuk istilahnya mengatur volume kendaraan di ruas-ruas jalur tertentu. Oh, seperti Sudirman, terus Tamrin, Gatot Subroto. Oh, Gatot Subroto masuk ya? Masuk. Apakah ada perluasan lagi, Kak? Kalau nggak salah. Ini ada perluasan lagi beberapa ruas jalan. Jadi yang selanjutnya akan dievaluasi kembali. Iya. Nah, nantinya mungkin teman-teman juga ingin tahu tuh, mau melihat bagaimana proses penilangan secara elektronik ini, terus melihat alatnya, terus bagaimana mekanisme membayarnya. Kan ini teman-teman ingin tahu. Boleh lihat nanti ya? Boleh, nanti boleh lihat. Nanti lihat. Dan gini, alat ini bekerja secara otomatis karena sudah dilengkapi AI dalam artian artificial intelligence, di mana alat ini bisa mendeteksi pelanggaran yang sudah. Nah, jadi misalnya ada 10 kendaraan yang tidak pakai helm satu, ya hanya satu itu yang capture. Terus begitu ganjil genap, begitu melanggar marka, begitu penggunaan sabuk penyelamatan, penggunaan HP, terus rambu-rambu. Nah, ini yang akan tercapture oleh alat kami. Gila, keren banget. Dan apa konsekuensinya kalau misalnya dia nggak bayar tuh? Apa itu? Sebetulnya makanya ini untuk memudahkan ini kan ada SOP di mana kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bila seperti kemudian tercapture misalnya nggak pakai helm, nomornya sekian, nomor sekian, alamat kan tahu situ. Akan kita kirim surat konfirmasi. Setelah itu juga konfirmasi tidak melakukan konfirmasi kembali, akan kami lakukan blokir. Nah, apabila sudah mengirimkan konfirmasi, akan kita kirim surat tilang. Surat tilang. Nah, surat tilang ini apabila sudah diselesaikan, akan kami tidak selesaikan, akan kami blokir. Tapi kalau sudah semuanya kan setelah membuat konfirmasi, terus surat tilang, setelah itu membayar, ya udah lepas. Berarti pada tahun berikutnya pada saat kita bayar pajak nggak ada masalah ya? Ya, kalau sudah bayar. Kalau belum, pasti nanti akan di situ akan blokir tilang. Iya, kasihan dong beneran kalau saya belum bisa bayar, padahal cicilan saya aja belum lunas, Jenderal. Gampang sebetulnya. Ya, makanya oleh sebab itu tidak menambah kos daripada biaya operasional kita. Tertib ya. Kalau sudah tertib, yang pertama kosnya tidak besar, keselamatan kita terjaga, kan gitu. Terpenting itu adalah simple sekali tipsnya Pak Direktur ya. Ternyata kuncinya adalah tertib ya, berlalu lintas untuk diri sendiri dan pengguna jalan lainnya ya berarti ya. Ya, sekarang gini, di Indonesia ini yang penting adalah ya pikirkanlah dirinya dulu, ya toh. Setelah itu, kalau sudah memikirkan dirinya sendiri dan benar, menjaga keselamatan, kesehatan, pasti akan menjaga lingkungan sekitarnya. Gitu. Karena kecelakaan ini pasti dari pelanggaran. Kalau kita sendiri sudah tidak tertib, ini pasti akan membahayakan orang lain. Kan gitu, dibahaya. Masa kita sudah tertib, di samping kanan kita tidak tertib, ini juga kita bisa cilaka. Sebab itu yang terpenting adalah semuanya kita harus tertib. Kalau tidak ada, misalnya kita berkendaraan melihat orang nggak tertib, ingatkan. Kenapa? Orang itu bisa membahayakan diri kita sebetulnya. Jadi jangan cuma polisi yang mengingatkan, saling mengingatkan nggak masalah. Menurut saya ini harus kita bangun kesadaran itu. Misalnya kita berdua kendaraan, kamu tidak tertib, jangan polisi yang cuma ingatkan. Ya, mas, itu yang tertib hati-hati mas. Boleh itu ya? Boleh. Untuk mengingatkan satu sama lain. Biar tidak terjadi permasalahan sosialnya dengan humanis, mengingatkan, Pak, itu pakai helm Pak, bahaya, itu anaknya Pak, jangan 3. Karena tiba-tiba kalau dia senggol bling sini ya, orang yang nggak salah kan jadi bermasalah jadinya kan. Oke teman-teman, berarti kunci dari tertibnya lalu lintas dari Pak Direktur, salah satu tipsnya harus kita juga tertib terhadap diri kita sendiri dan pengguna jalan lainnya, dan juga dapat mengingatkan satu sama lain sehingga ketertiban, keselamatan
keselamatan dan kelancaran berlalu lintas dapat dicapai oleh masyarakat secara umum, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dapat memberikan sumbangsinya kepada teman-teman sekalian. Oke, thank you. Oke Pak Joko, sekarang kita lagi di gedung apa nih namanya? Ruangan apa nih Pak Joko? Ruangan TMC dan Pak Joko ini AKP ya? AKP sebenarnya. Kalau di militer setara apa nih Pak Joko? Kapten ya benar. Kapten. Wah, saya hormat nih Pak Joko. Saya hormat. Oh, saya salah. Ya. Nah, TMC itu apa sih? Makanan apa Pak Joko? Ya, Trade Management Center kan. Oh, bukan makanan. Oh, bukan. Oh, bukan. Aduh. Iya. Piye. Jadi gini, dan di sini ini terutama TMC ini ada operator